Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will explain from my journal article that I have met with the title Integration of Knowledge Area 10 PMBOK in Construction Management with BIM XD Dimension Toward Construction Project in Tangerang Regional Building. Oke, di sini dengan judul Integrasi Knowledge Area 10 PMBOK dalam manajemen konstruksi dengan dimensi BIM 8D terhadap proyek konstruksi bangunan gedung daerah Tangerang. Di sini itu artikel ini mengeksplorasi integrasi knowledge area 10 dari PMBOK yang berfokus pada manajemen proyek dengan dimensi BIM 8D. Manajemen proyek merupakan disiplin yang esensial dalam mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Lalu, Project Management Body of Knowledge menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk manajemen proyek, termasuk 10 area pengetahuan. Di sisi lain, BIM merupakan teknologi yang merevolusi secara proyek konstruksi direncanakan dan dikelola. Integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kinerja proyek. Berikut identifikasi mengenai siapa saja pemangku kepentingan dalam proyek dengan tujuan agar para pemangku kepentingan tersebut dapat melakukan pengembalian keputusan secara efektif. Knowledge Area 10 ini mencakup pengawasan dan pengendalian proyek, meliputi monitoring dan pengendalian proyek, manajemen kualitas, dan manajemen risiko. Untuk Building Information Modeling ini diambil pada artikel jurnal ini adalah dimensi 8D, yaitu mengintegrasi informasi keselamatan untuk mengantisipasi dan menghindari risiko selama proses konstruksi. Dimensi ini memungkinkan analisis terperinci mengenai aspek keselamatan proyek dan membantu menghindari kecelakaan simulasi. Di sini jelaskan untuk bagaimana integrasi knowledge area 10 dan PMBOK dalam meningkatkan manajemen proyek dalam konteks teknologi BIM, lalu tantangan yang dihadapi dalam penerapan di BIM tersebut. Lalu untuk tujuan ini menganalisis pengaruh integrasi knowledge area 10 PMBOK terhadap efektivitas manajemen proyek menggunakan BIM, mengidentifikasi serta menilai dampak penerapan BIM 8D terhadap kinerja proyek. Untuk kontribusi dari dalam artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara manajemen proyek dan teknologi BIM, lalu menyediakan rekomendasi praktis untuk pemangku kepentingan dalam mengadopsi teknologi BIM tersebut secara efektif, serta menghasilkan landasan akademis yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif serta metode studi kasus untuk mendalami knowledge area 10 PMBOK dan dimensi BIM 8D. Studi kasus yang diambil adalah artikel keterlambatan proyek konstruksi bangunan gedung yang ada di daerah Tangerang, meliputi Tangerang Kota, Kabupaten, dan Tangerang Selatan pada tahun 2012. Sampel pada penelitian ini adalah proyek pembangunan gedung swasta maupun pemerintah, meliputi bangunan gedung rendah, sedang, dan tinggi, yang selesai atau pernah dibangun pada tahun 2012 yang memiliki manajemen yang jelas di lokasi proyek tersebut. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman bahan menjadi penyebab utama keterlambatan dalam proyek konstruksi. Hal ini disebabkan oleh kondisi lalu lintas yang padat serta ketersediaan bahan di pasaran yang juga menjadi faktor signifikan. Di sini ada analisis ranking keseluruhan memperlihatkan hasil peringkat semua secara umum, yaitu faktor-faktor keterlambatan yang penyelesaian proyeknya ini berada di daerah Tangerang yang dilaksanakan pada tahun 2012. Di sini menunjukkan 10 faktor terbesar keterlambatan proyek mempengaruhi konstruksi pembangunan gedung di daerah Tangerang. Pada poin 4 ini, curah hujan yang tinggi menjadi faktor eksternal yang seringkali menghambat kemajuan proyek konstruksi. Selain itu, kesalahan desain juga berperan besar dalam memperlibatkan keterlambatan proyek, karena desain yang tidak lengkap atau salah harus diperbaiki di tengah-tengah proses pembangunan, sehingga menambah waktu pekerjaan dan menghambat pekerjaan konstruksi lainnya. Untuk penggunaan BIM 8D sendiri ini memfasilitasi komunikasi yang transparan antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik proyek dan kontraktor, sehingga setiap perubahan atau keputusan dapat didiskusikan dan disetujui secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian tersebut, komunikasi yang buruk antara pemangku kepentingan seperti kontraktor dan pemilik proyek menunjukkan adanya masalah dalam manajemen konstruksi tersebut. Nah, dengan mengkaitkan permasalahan tersebut ini dapat disolusikan dengan BIM 8D karena memungkinkan komunikasi yang baik dan lebih besar serta pelaporan kepada pemangku kepentingan.
Keterkaitan antara PMBOK dan BIM 8D ini sangat erat, di mana masing-masing bidang pengetahuannya dapat diperkuat oleh kemampuan teknologi yang disediakan oleh BIM. Nah, di sini BIM 8D ini memperkuat perencanaan, eksekusi, dan pengendalian proyek dengan memberikan data yang real-time dan terintegritas dalam satu platform. Sementara PMBOK memberikan kerangka metodologi manajemen proyek yang holistik. Kombinasi keduanya menghasilkan manajemen proyek yang lebih efisien dan terkendali. Dalam proyek di Tangerang ini, penerapan kedua metode ini dapat mengurangi keterlambatan dan meningkatkan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Hal ini akan membawa dampak positif dan keberhasilan proyek konstruksi secara keseluruhan, khususnya dalam aspek waktu, biaya, dan kualitas. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu integrasi knowledge area 10 PMBOK dengan dimensi BIM 8D membawa manfaat yang signifikan bagi manajemen proyek melalui peningkatan transparansi, pengurangan risiko, dan optimasi waktu serta biaya, proyek konstruksi dapat dijalankan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, diharapkan pada kontraktor yang hendak melaksanakan suatu proyek pembangunan dapat memperhatikan 10 faktor terbesar penyebab keterlambatan proyek dan lebih teliti dalam pemilihan pekerja, meningkatkan kualitas para proyek, agar lebih memaksimalkan kinerja suatu pembangunan, serta menganalisis dan mengkaitkan suatu proyek melalui knowledge area dan building information modeling. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.